Mari kita sama-sama mulai dalam ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, dunia semakin hari semakin suka. Semakin hari semakin sukar, tak dapat ku hadapi seorang diri. Biarlah ku berserah hanya padamu di dalam selalu dikuatkan oleh pengajaran firman-Mu. Apalah jadinya hidupku ini tanpa pegangan firman-Mu. Oh Yesus, membelai priaku, ku mohon pembelaan dan juga pemeliharaan di dalam hidupku. Oh Yesus, membelai priaku, ku perlu Engkau selalu menghadapi hari esok. Ku tak mampu sendiri. Dunia semakin hari semakin suka. Dunia semakin hari semakin sukar, tak dapat ku hadapi seorang diri. Biarlah ku berserah hanya padamu di dalam penyertaan-Mu. Ku mohon ku selalu dikuatkan oleh pengajaran firman-Mu. Apalah jadinya hidupku ini tanpa pegangan firman-Mu. Oh Yesus, membelai priaku, ku mohon pembelaan dan juga pemeliharaan di dalam hidupku.
hari esok ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Haleluya, haleluya, syukur ku sembah, tinggikan, ku puji haleluya. Haleluya. Bapak surgawi, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih bisa datang kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan telah memeliharakan kami dengan tubuh yang tetap sehat. Karena penyertaan Tuhan atas hidup kami semua, kami bersyukur. Kami memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon urapan kuasa Tuhan yang terus memberikan sukacita surgawi melingkupi dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami bisa dengar, Tuhan tidak menggoyahkan iman kami karena kami mempunyai kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan, menghidupkan kami, biarlah diurapi dan dibuka oleh Roh Kudus, supaya kami pun juga hari ini bisa menangkap dan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan, menetapkan kami bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekasih kami panjatkan syukur dan doa ini. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, mari saudara kita akan buka firman Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman-Nya di dalam Matius pasal 5. Nanti saudara bisa temukan tentang kesempurnaan. Ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Jadi kesempurnaan. Banyak orang meragukan tentang ini. Tetapi saudara dan saya diinginkan oleh Tuhan untuk mendengar dan berpegangan kepada apa yang tertulis dalam firman-Nya. Di dalam firman Tuhan dituliskan Matius 5 ayat 48. Nanti saudara bisa baca satu perikop ya, itu agak panjang. Dari mulai ayat 17 sampai 48. Yang kita baca dalam 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Ini satu penekanan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi kalau haruslah ya tidak bisa ditawar karena ini kebenaran Tuhan. Namun ini adalah satu proses yang ya ini yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjadi kebimbangan untuk menerima kebenaran ini. Karena ini adalah firman Tuhan tingkat akhir, bahwa Tuhan sudah bekerja secara sempurna, penebusannya juga sempurna, hasilnya juga sempurna, meskipun ada bagian yang masih belum diberikan sekarang ini, yaitu sesuai dengan tema besar kita itu di 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Itu adalah tubuh yang tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu, yang tersimpan di surga sekarang bagi kamu. Tubuh kemuliaan, sempurna. Cuma belum diberikan, itu sebabnya banyak orang yang tidak terbuka, tidak paham terhadap kebenaran ini, kemudian sempurna merupakan sesuatu yang mustahil. Ya, jadi saya tulis, mungkinkah sempurna? Ya, hal ini bisa terjadi.
Apakah kesempurnaan itu mungkin bisa terjadi? Itu pertanyaan dari banyak orang. Nah, saudara dan saya ingin diterangi oleh firman Tuhan saat ini, memang jawabannya seperti ini. Manusia jasmani tidak mungkin. Manusia jasmani ya tidak mungkin. Makanya selama pakai tubuh jasmani ini tidak mungkin. Nah, itu boleh dibaca di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50. Ini berkali-kali kita dengar sebagai satu penekanan supaya saudara tahu bedanya. Bahwa Tuhan menginginkan kita ini melewati masa-masa seperti yang sudah dilakukan oleh Kristus, supaya hidup kita pun juga mengalami perubahan, pembaharuan itu, ya. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 50 sekali lagi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini tidak mungkin memang. Kalau secara darah daging tidak mungkin. Nah, terus kalau kita mendengar tentang kesempurnaan itu untuk siapa? Ya untuk kita. Tapi bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Makanya Tuhan menginginkan kita menjadi manusia rohani. Nah, itu dengan korbannya Kristus. Maka harus melewati suatu kenyataan dilahirkan baru. Itu bukan daging. Daging ini sudah segini, kalau dilahirkan baru ya tetap wujudnya itu. Dan terus akan binasa darah daging ini. Tapi manusia baru itu yang baru dihitung. Nah, itu yang akan menjadi sempurna. Makanya setelah kita mengenal Tuhan, maka kita mengenal jalan yang baru. Ya, kita sudah membaca di bagian minggu-minggu yang lalu, itu di Ibrani pasal 9, Tuhan telah membuka jalan baru melalui tabir. Nah, itu sempurna. Jadi tabir itu adalah penyekat dari ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Dan itu robek sehingga tembus sampai kepada kesempurnaan. Itulah korbannya Kristus. Jadi sempurna. Hanya karena sisa yang belum diberikan, maka orang menganggapnya bahwa tidak mungkin. Ya tidak mungkin kalau untuk daging. Makanya di dalam Tuhan sudah pertama dikasih tahu sama Tuhan. Barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya sendiri, menyangkal diri. Kalau itu tetap hidup di dalam daging, ya tidak mungkin. Jadi penyangkalan diri tidak menurut daging, tapi menurut roh. Nah, kelahiran baru, makanya ada Adam yang pertama, nah ini mewariskan tubuh darah daging ini. Tapi Adam yang akhir, itulah roh yang menghidupkan. Nah, kita dipindah untuk mengikuti Adam yang akhir. Makanya ini harus mati. Tapi kalau mati beneran kan nggak bisa balik. Jadi matinya secara rohani. Ya, di dalam baptisan. Itu mengikuti kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, ini berkali-kali memang harus selalu diungkapkan. Sebab kalau tidak lewat situ, tidak akan mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, itu adalah kebenaran Tuhan. Jadi disimpulkan tulisannya di sini harus menjadi manusia rohani. Nah, itu baru dia bisa mengikuti kebenaran ini. Dan manusia baru itu ya dimulai dari iman. Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Makanya dari awal sudah ditulis. Nah, kalau saudara baca ya di Bilangan pasal 23 ayat 19 bahwa Allah itu bukan manusia yang bisa keliru terus lupa. Oh iya ya, lupa saya. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa begitu.
Ya, dituliskan di pasal 23, yaitu ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia, ya, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya karena lupa? Tidak mungkin. Kita manusia yang bisa. Inilah kemahabesaran Tuhan, ditulis, disimpulkan di situ. Ya, ini banyak ayat yang lain, baik di Ayub bisa dibaca, di Pengkhotbah banyak dibaca, dan banyak beberapa yang lain menunjukkan bahwa Allah itu tidak bisa bersalah dan dia kekal, kudus, mulia. Jadi saya tulis begitu, makanya firman-Nya tidak mungkin keliru. Ya, jadi kita yang harus merendahkan diri untuk belajar peralihan ini. Bukan manusia jasmani. Jadi kalau hidup menurut daging, kamu akan mati, kata Roma. Tapi kalau menurut roh, kamu mematikan perbuatan daging dan kamu akan hidup. Jadi rohaninya hidup. Dagingnya akan mengikuti. Makanya untuk keperluan daging, ya mengikuti saja itu. Bagaimana roh. Makanya cari dulu yang rohani. Sebab yang lain itu akan ditambahkan, ngikutin. Berkatnya ngikutin. Itu tulisannya begitu, ya. Ya, tidak usah melebar ke sana karena rumusannya memang begitu, firman Tuhan nulisnya begitu. Jadi kalau konsepnya keliru, maka dia akan bimbang terhadap kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu bisa. Makanya Tuhan tuliskan di ayat Matius 5:48 tadi, haruslah engkau sempurna, ya. Nah, kesempurnaan itu bisa tetapi melalui manusia rohani, dimulai dari anugerah Tuhan. Itu jelas ditulis bukan karena hasil kita, tapi kemurahan Tuhan. Di Efesus pasal 2 itu, kamu diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi itu karena anugerah oleh iman. Nah, dimulai iman. Iman itu sesuatu yang rohani, yang besar, yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Lah kita menerima anugerah itu supaya kita mengenal kebenaran ini, ya. Mari kita baca Efesus pasal 2, ini kembali lagi ayat 8, ya. Itu satu perikop yang temanya semuanya adalah kasih karunia, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi karena percaya. Percaya ini bagian kita adalah percaya yang tidak melihat, tapi dihargai Tuhan. Ya, meskipun kamu tidak melihat. Ya. Nah, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Kristus murni melakukannya dengan sempurna, itu penebusan, kemudian dikaruniakan kepada kita yang mau membuka hati untuk percaya, untuk menerima. Nah, itu pemberian, itu anugerah yang terbesar. Nah, orang yang menerima dengan sepenuh hatinya, maka dia akan mengalami perubahan itu, ya, menjadi manusia rohani. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi perubahan menjadi manusia rohani itu karena karyanya Kristus, murni, bukan karena kita. Kita tidak ada yang baik, tapi Tuhan memberi anugerah, kemudian kita bisa merendahkan diri, menerima dengan sepenuh hati. Nah, ini yang ukuran ini hanya Tuhan saja yang bisa lihat. Makanya kalau menerima Yesus, ya terima sungguh-sungguh. Jangan setengah hati, nanti nggak nyampe. Ya, kita sendiri yang akan rugi. Tinggalkan semuanya sepenuh hati. Makanya ada ayat di dalam firman Tuhan menunjukkan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi jangan ada campuran ini, campuran itu. Wah, kalau masih ada campuran ini dan itu, orang bisa dikelabui dan bisa nggak tahu, tapi Tuhan tahu dan ukurannya ada di situ. Kalau sepenuh hati,
murni. Dan itu ada pembelaan yang sepenuh. Tuhan bertanggung jawab. Makanya ditulis kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena memang ada tanda bahwa milik Tuhan sepenuh hati. Ya, jadi kalau cintanya sepenuh hati, itu ya tidak akan mengalami perubahan apapun. Ya, dia akan langgeng. Nah, itu adalah ditulis dalam firman Tuhan. Ya, jadi tidak mungkin salah Tuhan. Ini kesempurnaan bisa, cuma melalui manusia rohani. Jasmani tidak mungkin. Makanya kalau saya dengar, kan kita nih masih manusia. Nah, itu orang nggak ngerti nih, prinsip ini. Makanya terus pegang itu, akhirnya dia fokusnya bukan kepada Tuhan, jadi kepada daging. Udah percaya kepada Tuhan, tapi harapannya untuk daging. Nah, terkenalah dia hukum 1 Korintus 15 ayat berapa? 19. Apa bunyinya? Coba dibaca coba. Nah, orang yang paling malang itu ayat 9. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, Tuhan tahulah kebutuhan kita, tahu. Makanya dari awal juga sudah, Bapakmu tuh tahu apa yang kau perlu. Cari dulu. Nah, kerajaan Allah dan kebenaran itu kan rohani. Karena setelah percaya, harus lahir baru jadi manusia rohani. Fokusnya ke situ. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi ini mengikuti. Itu Tuhan kok yang ngomong. Tidak akan keliru. Jadi kalau dia menyebut, nah kita kan masih perlu makan pakai, itu susah dia. Biasa karepmu lah gitu. Sebab semua orang juga perlu. Tapi disebutkan di ayat 19 ini kalau dibaca kata per kata mestinya sudah mulai tahu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Hanya itu, cuma itu terus. Jadi Tuhan Yesus ditarik hanya untuk kebutuhan jasmani. Itu keliru. Keliru. Jadi manusia baru saja yang bisa terbuka. Kalau enggak baru, ya enggak bisa terbuka. Tetap dia ngeyel. Itulah yang membahayakan pertumbuhan iman untuk menuju kepada kesempurnaan. Padahal inilah waktunya, waktu akhir. Ya, dan ini diuji oleh Tuhan sendiri. Ya, terus dimulai dengan iman. Dimulai dengan iman, percaya. Meskipun tidak melihat, terus dipimpin menuju pada kesempurnaan. Begitu. Coba kita baca. Di Ibrani pasal yang ke-12, ya, ayat 1 dan 2. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Tuhan yang memimpin. Tuhan langsung memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Ini pimpinan rohani. Makanya orang yang sudah paham terhadap apa yang kita dengar, yang kita tekuni dari firman Tuhan, memang Tuhan setelah bangkit kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini tulisannya juga disebut sampai gitu. Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Belum balik sampai sekarang nih. Lah kita tidak ditinggal sendiri. Kan berkali-kali gitu. Tapi ini jadi prinsip harus dipegang. Yang memimpin kita adalah roh dan firman. Jadi roh itu menerangi firman, menuntun kita.
Makanya kalau disebut Tuhan yang memimpin kita dalam iman itu maksudnya akan diterangi oleh firman Tuhan, tertuntun menuju kepada kesempurnaan rohaninya. Itu rohani. Nah, makanya menjadi manusia rohani. Jadi bukan seolah-olah kita telah sempurna, bukan. Bukan telah sempurna. Tetapi yaitu mengarahkan diri. Mengarahkan diri. Ya, tetapi mengarahkan diri. Itu ayatnya di Filipi. Ya, Filipi pasal 3. Belum sempurna karena masih pakai darah daging ini udah nggak mungkin bisa sempurna ini. Tapi kalau manusia rohani bisa karena dia diterangi Roh Kudus, dia percaya terhadap nubuatan firman Tuhan meskipun belum terjadi. Tuhan Yesus akan datang kembali kan belum, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita. Nah, itu diterima, terus kita penuh dengan pengharapan. Karena waktu datang nanti akan memberikan tubuh yang tidak dapat binasa itu. Itulah tubuh kemuliaan. Nah, itu belum terjadi, tapi percaya. Nah, orang itu yang disebut langkahnya menuju kepada kesempurnaan. Itu maksudnya. Jadi kalau nggak ngerti itu, ya nanti berdebat terus. Kita nggak usah ikut berdebat. Ya udah, sakarepnya dia aja. Tapi kita ngikuti firman. Bahwa firman berkata begitu ya. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Ya, nanti baca satu perikop, karena ini berbicara tentang kebenaran yang sejati. Ya, orang bisa ngomong ini juga kebenaran. Ya, kebenaran yang sejati itu adalah tertulis dalam firman Tuhan. Tapi kalau sudah ditafsirkan lain-lain itu beda caranya. Nah, mari kita lihat yang tertulis. Memang tulisannya seperti itu. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Mengejarnya. Ini rohani, tapi kan bukan jasmani. Mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sudah jadi milik Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Mungkin untuk menjadi sempurna. Karena Allah yang bekerja melewati kuasa roh dan firman-Nya. Mengarahkan kita, memimpin kita. Nah, itulah usaha rohani. Perjuangan rohani, pergumulan rohani. Makanya mesti masuk ke wilayah rohani itu. Ya, 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, lantas baru ayat 15-nya dikatakannya beda. Coba lihat. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jadi kalau orang mengarahkan diri ke sana itu, dianggapnya oleh Tuhan itu, wah itu sudah benar. Kita yang sempurna, padahal mah belum sempurna. Tapi berpikir begitu, arahnya itulah yang sudah sempurna. Arahnya. Nah, mari kita berpikir. Seperti itu, mengejarnya, kemudian bersungguh-sungguh lari menuju tujuan itu. Bukan sekenaknya, seenaknya, lantas kalau ada waktu, bukan begitu, bukan. Ini ukuran kesempurnaan ini adalah praktek pribadi, lepas pribadi, karena diambilnya nanti juga pribadi lepas pribadi. Kan dijemputnya pribadi sama pribadi, wong dua orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Yang di ladang 2 orang, 1 diangkat. Jadi pribadi lepas pribadi harus membuktikan dirinya bahwa dia mengejar, berlari menuju tujuan, mengarahkan diri sesuai dengan yang diarahkan oleh Tuhan sendiri melewati firman dan roh. Nah, kembali lagi, maka jadilah penyembah yang benar. Itu manusia rohani. Udah bisa ngerti ya kesimpulannya? Nah, itu. Ini kalau enggak paham, ya nanti bisa diputar lagi, dengerin lagi. Terus dicatat bagian-bagian mana yang kurang jelas. Nanti kita bisa jelaskan di waktu yang akan datang.
Nah, saya tutup. Kita lihat bagian selanjutnya. Maka kalau sudah percaya, tetapi hanya untuk hidup ini saja, nah tadi kita udah baca itu, menjadi manusia yang paling malang. Ya, ini cuma pengulangan saja supaya tahu. Itu ditulis dalam firman Tuhan. Oke. Jadi kalau fokusnya cuma ke situ, ya sebetulnya, sayang gitu. Makanya tidak semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan. Kalau tidak memahami nanti nggak bisa melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa haruslah engkau sempurna. Tapi yang diarahkan itu manusia rohaninya, manusia rohani. Nah, jadilah manusia roh. Nanti baca Roma pasal 8. Ya, itu manusia roh. Ya. Jadi manusia rohani itu untuk menjadi sempurna harus dilengkapi dengan hikmat. Makanya Tuhan kasih hikmat. Nah, itu ditulis. Ini bahasa lain menunjuk. Sebab hikmat itu dari Tuhan. Kalau pengetahuan itu dari bumi ini, dari manusia. Makanya kalau pengetahuan ya bisa dipelajari. Kalau orang nggak tahu, tinggal belajar. Nanti kan tahu. Karena pengetahuan. Tapi kalau hikmat nggak bisa dipelajari itu. Itu datangnya dari atas, kata Tuhan begitu. Nggak bisa dari bumi. Dari atas diberikan oleh Bapa. Nah, kalau kita percaya kepada Bapa, terus dengerin suaranya Bapa, Bapa tadi ngomong di Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna. Nanti gimana caranya? Nanti diturunkan hikmat. Coba dibaca dulu ya. Baca dulu di Yakobus pasal 1. Ini di Yakobus pasal 1. Tulisannya begitu. Tuh, Yakobus 1 ayat yang 16. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, jangan sesat. Harus pegangan apa yang ada tulisannya dalam firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak bisa rubah. Karena itu anugerah Tuhan. Lantas kita mengenalnya itulah hikmat. Hikmat itu datang dari Tuhan untuk mengerti. Nanti ya bacanya sebelumnya. Nah, ayat ini kan ayat 16 dan 17. Nah, itu menjadi kesimpulan menerangkan tentang itu. Nanti kita akan lihat. Ya. Nah, ini di pasal 1 ayat 2. Itu tuh. Pasal 1 ayat 2 sampai ayat 8. Itu kan ada tema yang mengatakan tentang iman dan hikmat. Kan gitu. Iman dan hikmat. Ya, kayak ayat 16 dan 17 yang kita baca tadi, udah kesimpulannya. Tapi pengertiannya ya di sini nih. Ini iman dan hikmat. Mari kita baca ya. Mulai ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, itu. Jadi ada pencobaan sekalipun kita sudah ada di dalam Tuhan, memang diizinkan Tuhan kita masuk dalam masa sukar sekarang. Tapi jangan takut bahwa itu adalah menguji supaya arah imannya menuju kesempurnaan tidak goyah. Dan dijamin oleh firman Tuhan. Nah, minggu yang kemarin sudah diterangkan panjang lebar. Kita dijamin bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Tidak ada yang bisa ngerebut dari tangan Yesus. Dan dari tangan Bapa. Kan ada, ini dibaca lagi itu. Dengar lagi yang kemarin. Jadi tidak mungkin dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah, ini adalah keinginan Tuhan. Nah, kalau tidak tahu, minta sama Tuhan. Makanya ayat 5,
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmatnya, karena nggak tahu tentang hal-hal yang sempurna itu, Tuhan kasih itu bukan pengetahuan. Nggak bisa pengetahuan membuka tentang rahasia Tuhan. Hanya hikmat Allah yang bisa menerangkan itu. Kalau kekurangan itu minta. Ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintakannya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diumbang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan mau dibimbangkan terus. Memang kita tidak tahu. Tapi Tuhan akan berikan hikmat supaya tahu. Itu rohani. Kalau orang yang rindu, Tuhan kasih hikmat, lantas terbuka. Kebenaran, rahasia kebenaran Tuhan tentang kesempurnaan ini dibuka, lantas kita ikut dalam arah. Jadi mengarahkan diri seperti tadi. Kalau sudah mengarahkan diri ke sana, udah betul. Ya, kita teruskan sampai itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita dengerin banyak-banyak yang menyangkal tentang kesempurnaan, tidak mungkin kita, ya tidak mungkin, tadi kan sudah dijelasin. Yang tidak mungkin itu jasmani kita tidak mungkin. Manusia rohani yang memungkinkan. Makanya harus disampaikan kebenaran firman yang murni. Nah ini harus berhati-hati sebab hikmat ini ada yang akan membimbangkannya. Nah terus ya, maka yang harus diwaspadai, nah ini supaya jangan terus bimbang. Yang diwaspadai adalah pelayan-pelayan palsu, guru-guru palsu, pelayan palsu, orang yang berniat tidak murni, dengan kelicikannya, kan banyak ditulis dalam firman Tuhan. Nah, sekarang yang kita baca di ayat di sini aja, ini saya pilih karena lebih tajam lah kalimatnya. Di kitab Yudas pasal 1 ayat 13. Ya, nanti baca satu perikop. Perikopnya itu bilang hukuman atas guru-guru palsu. Jadi kalau harus mengajar, menyampaikan kebenaran, yang benar, yang betul-betul itu firman Tuhan. Jangan pakai pengetahuan, itu nanti jadi melenceng. Akhirnya nggak cocok, nggak mungkin, nanti tungtungnya begitu. Nggak mungkin kita sempurna. Ya iya memang. Kalau jasmani atau dicari dengan masuk akal, tidak bisa masuk akal. Bagaimana masuk? Itu manusia rohani. Yang akali itu mati. Lantas menjadi manusia baru. Disebutnya anak-anak Allah. Beda. Ini kan anak-anak manusia. Jasmani. Ada batasnya. Pengetahuan kita ada batasnya. Tapi manusia rohani tidak ada batasnya. Itu ditulis dalam firman Tuhan. Manusia rohani mengetahui segala sesuatu. Maksudnya karena dilengkapi dengan hikmat Allah. Itu ditulis di dalam Efesus. Ya kita nggak usah melebar ke sana, tapi kesimpulannya di sini. Ayat 13. Kita lihat. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas. Yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang. Yang baginya telah tersedia tempat di dalam kekelaman untuk selama-lamanya. Ini yang digambarkan kesimpulannya 13 ini, guru-guru palsu itu tadi. Itu membuihkan. Itu berbuih itu kalau sudah jadi ombak. Kalau orang bimbang kan seperti gelombang. Tadi kan ditulisnya begitu. Ayat yang ke-6 tadi. Di Yakobus. Coba dikasih batas tangannya gitu ya. Di Yakobus itu tadi. Pasal 1 ayat yang ke-6 tadi. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang. Orang bimbang itu kayak gelombang. Nah, saya ingin menunjukkan apa bedanya gelombang sama ombak. Beda. Kalau gelombang itu belum pecah. Jadi gini, gelombang. Kalau ombak itu pecah.
Nah itu yang bahaya itu ya kalau udah pecah. Udah sampai ke daratan, nah terus dia baru tahu, wah banyak sampah dibawa sama gelombang tadi. Makanya kalau bergelombang itu bimbang, terus didorong terus sama angin, anginnya angin pengajaran, terus sampai pecah cer, nanti akhirnya itu bawa sampah itu. Nah ini bimbang itu memang kita belum tahu, makanya bimbang. Contoh, bahwa bimbang, gelombang beda sama ombak. Contoh, saudara perhatikan. Waktu tsunami dulu, saya pernah mendengar kesaksiannya nelayan yang ada di tengah pada waktu tsunami. Dia nggak ngerasa apa-apa, nggak bahaya, nggak apa-apa. Cuma dia rasa katanya, masa nggak ada bedanya? Iya cuma ada bedanya, gelombangnya kenapa jadi pelan? Karena gelombangnya jadi gede. Karena gede gundukannya jadi pelan gini. Jadi nggak goyang, terus turun lagi. Kok lebih enak gitu. Karena gelombangnya besar. Nah, biasanya gelombangnya kecil, jadi perahunya guling-guling gini. Gelombang, jadi tidak ada pecah, gitu. Tapi sekarang kok jadi gini ya, tenang. Dan dia nggak tahu, nggak nyangka. Padahal itu gelombangnya gede. Wah, gede. Jadi tenang, lama, turunnya lambat, naiknya lambat, gelombangnya besar. Ya dia tenang-tenang saja. Begitu pulang sampai ke darat, wah, lo kok jadi rusak semua di pantai. Baru tahu bahwa tsunami. Jadi orang yang di tengah sana, yang digelombangkan itu tidak bahaya sebetulnya. Bimbang itu ya menurut Tuhan wajar. Karena memang ditulis. Tapi kalau kamu bimbang, jangan diterusin loh bimbangmu. Segera memohon hikmat Tuhan. Tadi kan tulisannya begitu. Barang siapa yang bimbang, minta kekurangan hikmat itu jadi bimbang. Ya, supaya kalau diterangi oleh hikmat, bimbangnya jadi menjadi diyakinkan. Makanya pelayannya harus pelayan yang memiliki hikmat supaya bisa meyakinkan orang-orang yang bimbang terhadap kesempurnaan. Bisa nangkap lah? Nah, gitu. Sebab kalau ini lepas, ini sudah waktunya loh. Ya, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Cuma ya tidak tahu kapan waktunya, tapi tandanya begini. Ini tidak tahu sampai kapan. Tapi kita memang berharap segera bisa selesai, tuntas kita hidup secara normal seperti biasa. Ini kan jadi nggak normal. Ya masih bisa makan karena memang diatur. Ya, makanya kita yang tidak berkepentingan suruh di rumah, yang berjalan di jalan raya itu hanya yang membagi kebutuhan pokok. Itu angkutan membawa kebutuhan pokok. Jadi soal makan selesailah. Masih ada. Ya, supaya jalan terus. Tapi kehidupan kita diinginkan supaya kita bertekun. Ya. Di samping melewati masa ini dan berdoa berharap supaya Tuhan menolong sehingga cepat selesai, sambil memberkati, mendoakan saudara-saudara kita yang berjuang di bidangnya masing-masing, terutama yang merawat mereka yang kena dampak langsung, yang sakit, yang kena corona, itu wah perjuangan itu. Yang melayani dokter pasiennya juga, dokter dan medisnya juga berjuang itu. Itu mempertaruhkan kehidupan supaya diberkati. Memang nggak enak. Ya, makanya kalau kita berdiam diri, itu sebetulnya membantu. Supaya jangan tambah banyak. Nah, kita mulai agak lihatlah sesuatu yang positif. Ya, ini jumlah yang sembuh lebih besar daripada jumlah yang mati. Tiap hari saya ngikutin tuh jumlah itu. Jauh, sekarang 1042 terakhir kemarin. Yang matinya 600 sekian jumlah globalnya. Oh, kan jauh, dulu mah banyak yang matinya daripada yang sembuhnya. Nah, jadi harusnya kalau kita lebih taat, ya pasti akan bisa melewati. Jadi kalau sama, ini kalau yang bimbang itu bisa diteguhkan karena ada karunia hikmat kepada banyak pelayan Tuhan, maka yang bimbang akan diteguhkan tuh, seperti dipersiapkan untuk hari kedatangan Tuhan. Tapi kalau enggak, wah itu enggak bisa diulangi lagi loh. Ya, mari kita perhitungkan dengan sungguh-sungguh, inilah yang harus diwaspadai. Hanya Tuhan yang bisa menolong melalui hikmat. Makanya mesti merendahkan diri, jangan sombong. Wong pertamanya kita ini enggak
Dapatnya keselamatan juga karena pemberian Tuhan. Harus kita hargai, bukan hasil usaha kita kok. Tuhan murni, dan Tuhan mau mengarahkan. Ya sudah, berserah saja. Kita berpegang aja sama firman Tuhan, jangan yang lain. Nah, itu baru benar. Ya, sehingga kita bisa terarah di sini. Ya, terus yang terus-menerus ini, kalau ini yang mesti diwaspadai, yang terus-menerus menindas kebenaran. Yang ditindas bukan saudara, yang ditindas itu kebenaran. Itu ada pelayan-pelayan palsu yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tulisannya begitu di Roma, coba. Roma pasal 1 ayat 18 itu. Ya begitu. Nah, kalau ada berita yang begitu, waduh, yang ditindas kebenaran dibulak-balik. Aduh, jangan dibulak-balik lah. Ini tulisannya aja seperti itu. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Makanya bagi saudara yang dengar mau taat, udah bersembunyilah. Sarang sesaat. Singkat ya. Tidak tahu itu khotbah tanggal berapa itu. Itu ada rekamannya itu. Keluar Yesaya 26. Bersembunyilah barang sesaat. Nah, orang yang berhikmat itu hikmat. Namanya juga orang berhikmat. Bersembunyilah dia pada waktu malapetaka itu datang. Orang yang fasik jalan terus lalu kena celaka, sudah ada tulisannya gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja kebenaran firman. Jadi ini adalah kebenaran Tuhan. Makanya kalau kebenaran itu ditindas, saudara jangan ikut ketindas. Kebenaran yang saudara miliki, pegang. Itulah adalah murni dari firman Tuhan. Ada tulisannya dari firman. Ya. Sehingga arah kepada kesempurnaan menjadi terus jadi kebimbangan, jadi gelombang. Ditiup terus, kalau gelombang itu nggak tahan, ditiup terus, lama-lama kan gelombangnya sampai ke pantai. Terus ngapain? Pecah baru ketahuan. Wah, ternyata di dalam gelombang tadi isinya sampah, kotoran. Walah, jadi pantainya kotor. Tadi waktu gelombang itu, tapi kalau dia bisa ditahan dan diyakinkan, itu gambaran saja, tulisannya begitu. Makanya kalau bimbang itu bisa diyakinkan, dia berubah menjadi arah. Nah, Tuhan itu bisa menguduskan, bisa merubah kehidupan, ya, menghapuskan semua hal yang buruk, sehingga cara pandang, lantas perasaan hati, pikiran kita sesuai dengan keinginan Tuhan, dijadikan putih seperti salju meskipun merah. Jadi orang bimbang itu memang tidak tepat nih. Tapi semua manusia akan mengalami itu semasa dia belum mengerti. Nah, kalau datang hikmat, dengar itu hikmat itu. Yang akan membuka semua kebenaran sehingga bisa tahu, wah, luar biasa. Ya, seperti minggu yang lalu itu. Tuhan yang megang, nggak ada yang bisa ngerebut. Itu jangan mau digoyahkan dengan yang lain. Jadi kalau saudara yakin bahwa engkau ada di dalam Kristus, udah tenang, jalan aja. Terus kalau waktunya sembunyi, ya sudah sembunyi aja. Kita tunggu sampai waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, ini bagian akhir. Sudah lihat, jadi sudah dibaca tadi ayat yang ke-6 ya, Yakobus 1 ayat yang ke-6. Terus disambungkan nama Filipi, tadi udah dibaca. Filipi 3. Bukan kita telah sempurna, tapi mengarahkan ke sana. Jangan bimbang terus, arahkan ke situ sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh firman Tuhan. Memang belum sempurna, tapi kan kita sudah ditangkap oleh Kristus. Sudah jadi milik Kristus. Udah pasti bisa kalau mau mendengarkan hikmat. Akan dibawa kepada kesempurnaan. Tadi tulisannya begitu, akan membawa iman kita kepada kesempurnaan di Ibrani 12 tadi. Kristus sendiri yang memimpin kita. Ya pasti nyampe lah. Ya, kalau saudara mau mendengarkan hikmat. Nah, itu kuncinya ada di situ. Makanya waspada. Nah, sekarang bagian akhir yaitu ini, pelayan. Jadi jangan bimbang terus ya itu. Ya, pelayan palsu. Ini ayat yang terakhir. Yesaya 57. Kita buka ini. Yesaya 57.
Yesaya 57 ayat yang ke-20. Ini, 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Bukan laut yang bergelombang. Kalau bergelombang kan di tengah. Belum pecah itu. Masih bisa dimungkinkan untuk tidak pecah. Ya, maksudnya kebimbangan bisa diyakinkan untuk berubah, tidak menjadi bencana. Kalau jadi ombak itu udah bencana itu. Ombak itu pecah, itu yang berbahaya, itu yang pecah itu. Kalau di tengah ada pecah, nah itu berbahaya. Kenapa itu perahu menjadi tenggelam, orangnya meninggal, nelayannya, karena kena ombak yang pecah. Ya, masuk ke perahu, kemudian tenggelamlah dia. Itu ya, saya pelajari bahasanya lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beda antara ombak sama gelombang. Oh, jadi saya bisa ngerti. Oh, ya kalau pecahnya di tengah berbahaya. Kenapa kok bisa pecah? Karena gelombang ini bertabrakan dengan gelombang yang dari sini, kemudian pecah. Nah, perahunya pas ada di situ, ya tenggelamlah. Makanya kalau pecah itu berbahaya, ombak. Nah, sama makanya firman Tuhan menulis, menggambarkan orang fasik itu seperti laut yang berombak-ombak, pecah. Bahaya itu, ya saya ulangkan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Waduh, sudahlah jadi kotor, jadi nggak karuan gitu. Nah, itulah orang fasik. Ya, ini firman Tuhan. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Itu ayatnya 21. Jadi tidak akan damai. Tapi kalau saudara mau dengar Tuhan yang akan memberikan hikmat, itu turunnya dari atas, makanya perlu merendahkan diri. Ya, untuk percaya apa yang sudah tertulis. Udah jangan dengarin orang-orang yang lain yang berbicara lain lah, saling membenarkan dirinya. Tetapi mari kita mendengar firman Tuhan supaya kebimbangan itu diyakinkan oleh Tuhan, dan di tengah-tengah kesukaran kita mendapat pengharapan bahwa kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan terus berjalan maju menurut pimpinan Tuhan yang akan memimpin kita dalam kesempurnaan. Nah, ini yang perlu kita tekuni supaya di saat-saat seperti ini Tuhan menolong kita semua. Mari kita siapkan diri masing-masing untuk masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan melewati perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur dan kita sama-sama akan masuk di dalam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan lewat perjamuan kudus, karena itulah sebagai satu bukti kasih Tuhan yang telah menebus kita, memberikan jalan sampai kepada kesempurnaan. Dia mati dan bangkit, memimpin, menuntun kita menuju kepada kesempurnaannya. Mari kita sama-sama menaikkan satu pujian, yaitu dengan darah Yesus hidupku ditebus. Mari kita bersiapkan hati untuk kita sekutu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur, dan kita akan bersama-sama menikmati dalam persekutuan perjamuan kudus. Kita menaikkan pujian dengan darah Yesus hidupku ditebus. Dengan darah Yesus hidupku ditebus, dikeluarkan dari kegelapan. Dengan darah Yesus aku dijadikan sebagai sidang jemaatnya.
kita angkat roti dengan tangan kanan. Dia sebagai membela perempuannya, sebagai angkatlah roti dengan tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa cawan ini adalah darah Kristus? Ucapkan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, bersyukur. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan hati kami. Dan kami juga Tuhan, menikmati korban-Mu, yaitu tubuh dan darah Yesus yang telah masuk dalam tubuh kami, menyatu Tuhan, memberikan keteguhan hati Tuhan, menguatkan kami Tuhan, supaya kami tidak bimbang dengan segala apapun yang bisa terjadi di dalam dunia ini, sebab kami yakin bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri, dan kami yakin bahwa milik kepunyaan Tuhan akan dijaga seperti biji mata Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu, sebab Tuhan yang memelihara dan membela kami, baik roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami diberkati seutuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami naikkan doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berterima kasih, kami mohon berkat Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kesukaran, Tuhan Engkau melindungi, Engkau memberkati Bapak Presiden dengan semua staf menteri, juga para petugas, gugus tugas dalam menangani COVID-19. Tuhan memberkati para dokter, para perawat, para medis untuk melayani mereka yang terdampak dengan corona. Tuhan jaga lindungi mereka supaya dia tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, pulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami semua seluruh bangsa Indonesia dilindungi, diberkati sampai virus ini berlalu
oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan memberkati kami semuanya yang telah dalam persekutuan dengan Tuhan, tubuh dan darahmu bersatu dengan kami, memberi perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan atas setiap keluarga di rumah mereka masing-masing, untuk kami tetap bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada akhir ibadah ini, biar berkat-Mu Engkau curahkan atas kami, setiap keluarga, setiap orang yang mendengar dan ikut dalam ibadah ini. Tuhan menyertai dan memberkati kami semuanya. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang disertakan dengan persekutuan kuasa Roh Kudus, menerangi menuntun hidup mulai hari ini sampai hari Maranatha. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.